tingkat keqat'iyan wurud. Apakah suatu hadis itu memenuhi tingkat keqat'iyan wurud, syarat-syarat keqat'iyan wurud atau tidak? Sehingga boleh jadi dari sisi istilah qat'iyatul wurud, maka wurud suatu hadis itu bertingkat-tingkat. Ada yang qat'i, ada yang tidak. Ada yang qat'i, ada yang tidak. Maka ada istilah dhonni. Yang sampai sekarang tidak digunakan adalah istilah syakki. Padahal harusnya ada. Ya. Istilah syakil wurud itu harusnya ada, akan tetapi nggak lazim dipakai. Kan kalau dhonni itu berarti yang qat'i yang pertama pasti adalah yang mutawatir. Kemudian juga tingkat berikutnya hadis yang pastikan sahih. Kemudian kalau hadis semacam hadis hasan itu dhonni. Hadis sahih yang tidak disepakati juga dhon. Maka di bawah dhonni itu harusnya ada syaki. Syakil wurud. Tapi itu nggak dipakai. Istilahnya hanya berhenti pada dhonni wurud dan qat'i wurud. Itu kalau dalam usul fikih kita temukan qat'i dan dhonni saja. Tapi kalau dilalah kan nggak ada syakir dilalah itu nggak ada. Yang ada adalah qat'i dan dhonni. Ada Muhammad Nasir? Udah siap? Insya Allah Pak siap. Oke, yo, sok mulai. Makalahnya udah dikirimin. Udah Pak. Ya. Ini enggak share screen-nya nggak bisa ya? Oh iya maaf, ini udah diaktifin coba. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang Maha Santun lagi Maha Penyayang. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah dan para malaikatnya memberikan salam hormat kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Abdul Nasir mau ngebahas tentang pengertian tentang qat'i dan zanni dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Mungkin sekarang bakal dijelasin. Penuturannya adalah Al-Quran adalah kitabullah yang dijamin kemurniannya oleh Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dari datangnya
ketetapan serta kenukilannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umat Islam, maka nas-nas dalam Al-Quran semuanya bersifat qat'i, artinya bisa dipastikan bahwa tiap nas Al-Quran yang kita baca sekarang pada hakikatnya adalah nas Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan Rasulullah menyampaikan pada umatnya tanpa ada perubahan atau pergantian. Ketika turunnya eh, ketika turunnya surat ayat di dalam Al-Quran, Rasulullah langsung menyampaikan kepada sahabat untuk dibaca, ditulis, dan dihafal. Lalu pembahasan untuk qat'i dan zanni hanya dapat ditemukan di kalangan ahli usul fikih ketika mereka menganalisis kebenaran sumber sesuatu dalil serta kandungan makna dalil itu sendiri, maka ahli usul fikih membagi dalil atas 3 bentuk, yaitu nas, zahir, dan mujmal. Dalam dalil dalam kategori nas diartikan oleh jumhur usul fikih sebagai dalil yang tidak memiliki kemungkinan makna lain. Sedangkan dalil dalam kategori zahir dan mujmal termasuk dalil yang bersifat zanni, karena makna dalil dalam kategori ini masih mengandung kemungkinan makna lain. Ulama usul fikih ada yang menegaskan bahwa sifat dalil itu adalah menunjukkan kepada hukum syar'i secara konklusif, yaitu qat'i. Kalau tidak menunjukkan kepada hukum syar'i secara konklusif seperti qat'i, melainkan hanya dugaan kuat atau zanni, maka disebut dengan amarah, tanda-tanda hukum. Akan tetapi pengertian yang umum di kalangan ulama usul fikih adalah bahwa dalil itu meliputi semua sumber hukum atau mashadir al-ahkam yang menunjukkan kepada hukum syar'i baik secara qat'i maupun zanni. Lalu ada qat'i dalalah. Al-Quran dari sisi al-subutnya adalah qat'i. Pengingkaran qat'i al-subutnya Al-Quran akan membawa sejumlah konsekuensi teologis. Namun demikian dari sisi al-dalalah, ayat Al-Quran ada yang qat'i dan ada pula yang zanni. Berkenan dengan hal ini, Abdul Wahab Khalaf pendapat bahwa nas Al-Quran dan hadis yang bersifat qat'i al-dalalah adalah nas yang menunjukkan kepada makna tertentu yang tidak mengandung kemungkinan untuk ditakwil. Ditakwil dipalingkan dari makna asalnya dan tidak ada celah atau peluang untuk memahaminya selain makna tersebut. Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwaffaqat menyatakan bahwa dalil qat'i adalah suatu dalil yang asal usul historisnya atau asbabul wurudnya, al-wurudnya menunjukkan kepada makna al-dalalah atau kekuatan argumentatif makna itu sendiri. Al-hujjiyah bersifat pasti dan meyakinkan. Lebih lanjut, Asy-Syatibi menyatakan dalam kitabnya Al-Muwaffaqat, sebagaimana dikutip Muhammad Quraisy Shihab, tidak ada atau jarang sekali ditemukan sesuatu bersifat qat'i dalam dalil-dalil syara jika pandangan hanya ditunjukkan kepada teks secara berdiri sendiri. Ini karena untuk menarik kesimpulan yang pasti dibutuhkan premis-premis atau mukadimat yang tentunya harus bersifat pasti pula, sedangkan hal yang demikian tidak mudah ditemukan. Kenyataan menunjukkan bahwa mukadimat itu semuanya atau sebagian besar darinya tidak bersifat pasti. Sedangkan sesuatu yang bersandar pada yang tidak bersifat pasti tentulah tidak pasti pula. Zanni al-dalalah berbeda dengan qat'i al-dalalah, sesuatu yang pasti dan meyakinkan, sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain. Zanni al-dalalah adalah yang masih mengandung 2 atau lebih kemungkinan makna. Asy-Syatibi mendefinisikan zanni al-dalalah adalah suatu dalil
adalah suatu dalil. Dzanni adalah berbeda dengan qat'i adalah sesuatu yang pasti dan meyakinkan, sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain. Dzanni adalah yang masih mengandung dua atau lebih kemungkinan. Asy-Syatibi mendefinisikan dzanni adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya atau al-wurudnya menunjukkan kepada maknanya adalah atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri. Al-hujjiyah diduga kuat sebagai benar seperti keputusan hakim yang didasarkan atas keterangan para saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan. Selanjutnya, Asy-Syatibi membagi dzanni adalah menjadi tiga, yaitu pertama dzanni adalah yang dinaungi oleh suatu prinsip universal yang qat'i atau qat'i, lalu dalil ini tidak diragukan lagi keabsahannya. Lalu yang kedua, dzanni adalah yang bertentangan dengan suatu prinsip yang qat'i. Dalil ini secara umum ditolak karena segala yang bertentangan dengan dasar-dasar syariah adalah tidak sah dan tidak dapat dipegangi. Dan yang ketiga, tidak dapat dipegangi. Dan yang ketiga adalah dzanni adalah yang contoh hadisnya adalah karena kesahihan asal-usul historisnya al-wurud tidak mencapai derajat mutawatir, akan tetapi hadis ini dinaungi oleh prinsip universal syariah, yaitu segala yang merugikan mudarat dihindari. Prinsip ini didukung dalil sejumlah dalil juz'i atau kasus-kasus detail seperti larangan bertindak merugikan dan berbuat mudarat terhadap istri, contoh dalam surat At-Talaq ayat 6. Terus terhadap mantan istri untuk yang dirujuk seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Dan larangan agar ibu dan ayah jangan sampai menderita karena anaknya dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Dalil-dalil tersebut memperkuat dan menaungi hadis dzanni tersebut. Dilihat dari Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Sebagai contoh adalah pertimbangan maslahah ada oleh para ulama untuk memberi fatwa. Memberi fatwa seorang raja yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadan, bahwa hukumnya adalah membayar kifarat berupa puasa 2 bulan berturut-turut. Sebenarnya menurut hadis Rasulullah SAW, hukuman tersebut bersifat fakultatif. Itu orang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan harus membayar kifarat berupa membebaskan budak. Jika tidak ada budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Para ulama mempertimbangkan kemaslahatan, yaitu tujuan hukuman yang dimaksud adalah untuk mencegah seseorang agar jangan mengulangi perbuatannya. Menurut para ulama tersebut, apabila seorang raja dihukum dengan kifarat membebaskan budak, hal itu tidak memenuhi tujuan hukuman, itu mencegah pengulangan perbuatan, sebab raja itu kaya dan berapapun harga budak dapat dibelinya, untuk kemudian dibebaskannya. Oleh karena itu, demi kemaslahatan raja tersebut diberi hukuman kifarat puasa 2 bulan berturut-turut agar dia merasa jerah dan tidak mengulangi perbuatannya. Karena puasa 2 bulan berturut-turut adalah berat. Cara berargumentasi istidlal demikian menurut Al-Ghazali adalah batal karena tidak bertentangan dengan suatu prinsip yang qat'i, tetapi tidak pula dinaungi oleh suatu prinsip yang qat'i. Menurut Asy-Syatibi, dalil ini dapat diterima atas dasar bahwa pada dasarnya segala yang berada pada tingkat dzanni dalam syariah dapat diterima. Contoh ayat-ayat qat'i dalam yang saya tuliskan adalah qum bisolah, laksanakanlah sholat. Ayat Akimis ini sholah gitu. Nggak ada kum bisolah, akimis sholah. hakim salah, laksanakanlah salat. Ayat ini belum pasti menunjuk
kewajiban sholat, dan belum pasti juga yang dimaksud dengan sholat adalah kegiatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Karena sholat menurut bahasa adalah doa. Namun demikian, menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab, melalui beberapa argumentasi lain dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan perintah sholat di sini adalah wajib, dan bahwa ia adalah sholat 5 kali sehari. Argumentasi itu antara lain dikuatkan oleh sikap Rasul dan sahabat-sahabat beliau yang tidak pernah meninggalkannya, walaupun dalam keadaan krisis atau perang. Beliau juga menegaskan bahwa perbedaan antara muslim dan kafir adalah sholat. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya setelah adanya berbagai argumentasi yang menguatkan itu, barulah dinyatakan bahwa makna ayat tersebut aqimis shalah adalah qat'i. Lalu dalam surat An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Penunjukan makna al-dalalah dalam ayat tersebut adalah qat'i, yaitu jelas dan pasti, sehingga tidak boleh ditakwil dan dipahami selain yang ujiannya. Dengan demikian, bagian seorang suami dalam mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dengan tanpa ada anak adalah setengah dari harta peninggalannya. Dalam surat An-Nur ayat 2, ayatnya adalah zaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka adalah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali berat. Kata 100 kali tidak mengandung kemungkinan takwil atau pemahaman lain. Dengan demikian ayat ini bersifat qat'i al-dalalah. Maksudnya bahwa had zina itu 100 kali berat, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu contoh ayat-ayat zanni, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Wal muttafaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaknya menunggu atau tidak boleh menikah dengan menahan diri mereka 3 kali quru. Ayat tersebut tidak bersifat qat'i, tetapi zanni karena kata quru pada ayat tersebut dapat berarti suci dan dapat juga berarti haid. Tidak dapat dipastikan yang mana yang dimaksud karena tidak terhimpun argumentasi yang cukup yang mendukung salah satu ulama. Lalu di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah juga menjelaskan, "Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai atau darah. Lafaz al-maitah pada ayat tersebut bersifat am, yang mempunyai kemungkinan mengharamkan setiap bangkai atau keharaman itu dikecualikan selain bangkai binatang laut atau air. Karenanya nas yang dimaksud ganda atau lafaz am seperti itu maka disebut zanni dalalah. Hal ini disebabkan karena lafaz tersebut mempunyai suatu arti tetapi juga mungkin berarti lain. Satu ayat terakhir lagi. Dalam surat Al-Maidah ayat 38, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Kata tangan dalam ayat ini mengandung beberapa kemungkinan yang dimaksud, yaitu tangan kanan atau tangan kiri. Samping juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan tangan atau sampai siku.
Kekuatan hukum kata-kata yang seperti ini menurut para ulama usul fikih bersifat zanni, oleh sebab itu para mujtahid boleh memilih pengertian yang terkuat menurut pandangannya serta didukung oleh dalil-dalil lainnya. Kesimpulannya dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bersifat qat'i dan ada yang juga bersifat zanni. Dari segi al-subut atau ketetapan serta penukilannya dari Rasulullah SAW kepada umat Islam adalah bersifat qat'i. Tapi dari segi al-dalalah atau kandungan redaksi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum dapat dibedakan atas ayat-ayat qat'i dan zanni. Ayat-ayat qat'i ad-dalalah yaitu ayat-ayat yang pasti dan meyakinkan, sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain kecuali yang telah dipilih atau ditetapkan. Sementara ayat-ayat zanni adalah al-dalalah adalah yang masih mengandung dua atau lebih kemungkinan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu yang bisa saya paparkan tentang qat'i dan zanni. Dan alhamdulillah sudah diselesaikan oleh Nasir tentang pembahasannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau bagaimana, Pak? Ya, oke. Ini sebelah semua yang diungkapkan oleh Nasar barusan ini teori dengan sejumlah contoh. Artinya Nasar belum mencoba membawa pada praktek. Oke, nggak apa-apa. Tadi ada ungkapan dari dari kutipan Nasar mengutip dari Pak Qurasyihab yang menyatakan tidak ada atau sangat sedikit, ya, sangat sedikit ayat Al-Quran itu di halaman berapa ini? Di halaman 6 dari PowerPoint. Lebih lanjut, Asy-Syatibi menyatakan dalam kitabnya Al-Muwafaqat sebagaimana dikutip Qurasyihab, tidak ada atau jarang sekali ditemukan sesuatu yang bersifat qat'i dalam dalil-dalil syara' jika pandangannya hanya ditujukan kepada teks secara berdiri sendiri. Ini jangan disalahpahami. Jangan disalahpahami. Sebagaimana kita tahu, lafal itu karakternya bermacam-macam. Kalau contoh hurimat alaikum, itu kata hurimat itu sudah qat'i kata hurimatnya. Sebab hurimat itu sudah menunjukkan hukum, haram, diharamkan. Nah, itu sudah menunjukkan hukum. Salah satu dari hukum taklifi yang 5. Itu kata hurimat. Kemudian tadi dikaitkan dengan al-maitatu. Ya, lafaz al-maitatu memang di situ dhoni. Maka, tapi kedhoniannya sudah dijawab oleh Rasul. Sudah dilengkapi oleh Rasul. Betul bahwa kalau lafaz al-maitatu wungkul, itu boleh jadi yang dimaksud adalah hewan darat, mencakup di dalamnya hewan laut, atau hewan darat termasuk di dalamnya ada belalang dengan segala jenisnya. Padahal
hewan laut dan juga belalang dikecualikan. Iya. Itu jadi kadzanniyan lafal maitah sudah dijelaskan, ditegaskan oleh Rasul. Sehingga menjadi qat'i setelah dipertemukan dengan hadis. Itu maksudnya. Jadi kalau secara berdiri sendiri al-maitah enggak bisa itu. Lafaz al-maitah secara apabila berdiri sendiri itu tidak bisa dikatakan sebagai lafal sebagai lafal yang qat'i. Al-maitah itu umum. Tapi pengertian umum di situ karena mujmal. Ya. Karena mujmal. Tapi setelah oleh Rasul ditaksis, setelah oleh Rasul dijelaskan, maka kemudian itu menjadi khas akhirnya. Atau dari mujmal menjadi mubayyan setelah dijelaskan oleh Rasul. Maka setelah itu menjadi qat'i. Setelah ditemukan, ya. Demikian juga contoh-contoh yang lain tadi. Aqimis shalah. Ya. Aqimis shalah. Lafaz salat itu ya sebagaimana tadi diterangkan ini karena sudah menjadi istilah kan ada tradisi tradisi bahasa Al-Qur'an itu kalau kaitannya dengan kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, maka kata-kata sholat itu ya kalaupun ada makna bukan sholat yang 5 waktu atau sholat dalam ibadah bentuk itu, tapi dalam Al-Quran umpama ada 100 tempat kata sholat, itu kemungkinan besar 95 itu mengenai sholat itu. Kemudian yang 5 itu nanti ada indikasi seperti wasolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Nah, itu tentu maksudnya berbeda. Jadi kata sholat itu lebih banyak digunakan untuk sholat dalam arti syar'i. Wal mutalaqatu ya salah satu quru' sama. Oh ya, kalau quru' memang nggak selesai sampai sekarang. Artinya akhirnya hanya pilihan. Hanya pilihan, ada quru' mengatakan suci, ada quru' mengatakan haid. Ya. Ada quru' mengatakan suci, ada quru' mengatakan haid. Tapi ketika talak khususnya itu tasyrik talak itu ketika suci, maka akan lebih tepat apabila quru' itu dikatakan haid. Itu mayoritas ulama menggunakan makna haid. Ya karena talak itu kan disyariatkannya di waktu suci. Rasul melarang talak di waktu haid. Oleh karena itu, apabila waktu suci itu apabila talak dilakukan waktu suci, maka waktu haid berikutnya itu mulai jadi hitungan. Selain itu juga cara untuk indikasi
Indikasi kekosongan rahim itu adalah dengan adanya haid. Ya. Indikasi kosongnya rahim adalah dengan haid. Ya, sementara iddah itu antara lain tujuan iddah itu adalah untuk mengetahui rahim itu isi atau kosong. Sementara untuk mengetahui atau haid yang menjadi indikasi kuat bagi kosongnya rahim adalah haid. Maka dari itu lafaz haid lebih banyak yang memaknai quru itu dengan haid daripada suci. Nah, benar tadi. Ya. Tidak dapat dipastikan yang mana yang dimaksud karena tidak terhimpun argumentasi yang cukup yang mendukung salah satu ulama. Tapi tampaknya dengan yang barusan saya uraikan, kita akan cenderung memilih makna quru itu dengan haid, ya. Karena sekali lagi yang menjadi indikasi kosongnya rahim itu adalah haid. Apabila sampai 3 kali haid, ini kemungkinan indikasinya semakin kuat. Selain itu juga apabila menggunakan haid itu lebih cepat ininya hitungannya masa iddahnya. Sebab apabila seorang wanita ditalak ketika suci, maka kalau menggunakan suci ya bukan suci itu yang dihitung, karena suci itu kan masih pada 0, pada hitungan 0. Baru suci berikutnya 1, 2, 3. Maka nanti boleh nikah lagi setelah suci berikutnya atau pada masa haid berikutnya. Haid, suci, baru boleh nikah. Tapi kalau menggunakan haid, di sini diceraikan, haid, suci, haid, di sini sudah bisa nikah. Itu lebih cepat. Sama, masa suci itu nggak dihitung yang pertama karena merupakan titik 0, titik berangkat ya. Kalau titik berangkat dihitung ya artinya di titik berangkatnya itu nggak dihitung. Kemudian iya sama ini kata Yadun ini berdasarkan penjelasan Nabi. Termasuk di tayamum, termasuk di sholat, kata Yadun itu oke. Ini adalah teori qat'i dan dhanni. Ini yang harus kita pelajari lebih lanjut adalah indikasi qat'i itu apa, indikasi dhanni itu apa. Tadi di halaman 3 ini Nasr menyebutkan ada 3 lafal. Para ahli usul fikih membagi dalil atas 3 bentuk, yaitu nas, zahir, dan mujmal. Ini di kalangan mazhab Syafi'i 3 ini, nas, zahir, dan mujmal. Tapi kalau di kalangan mazhab Hanafi kita temukan di kalangan mazhab Hanafi dalil itu dibagi 2.
wadihud dilalah dan ghairu wadihid dilalah. Yang wadihud dilalah itu 4. Paling rendah dhahir, di atasnya nas, di atasnya mufassar, paling tinggi muhkam. Kemudian yang ghairu wadihid dilalah itu paling tidak jelas adalah mutasyabih lawan muhkam. Kemudian mujmal lawan mufassar. Kemudian muskil lawan nas. Kemudian khafi lawan zahir. 3 istilah ini di mazhab Hanafi ada, tapi di mazhab Hanafi membaginya lebih rinci lagi. Sebenarnya di mazhab Syafi'i mubayyan juga ada, tapi tidak nanti hanya untuk menjelaskan bahwa sebagian nas itu ada mubayyan. Kalau zahir nanti ada yang awal, ada zahir, ada muawwal. Tapi kalau di kalangan mazhab Hanafi itu dibagi menjadi 2 kategori besar. Yang wadihud dilalah dibagi menjadi 4. Zahir, nas, mubayyan atau mufassar, dan yang paling tinggi muhkam. Muhkam, mubayyan dan nas itu adalah qat'i. Sama seperti di sini juga nas itu qat'i. Maka dalam mazhab Syafi'i ya, kalau dikatakan nas itu qat'i berarti apalagi kalau di atas nas. Begitu. Yang lebih jelas dari nas maka itu pasti qat'i. Berikutnya yang zahir, kemudian yang khafi, muskil, mujmal dan mutasyabih itu adalah dhanni. Tapi kadang-kadang yang zahir itu harus diamalkan secara zahirnya kalau tidak ada indikasi takwilnya. Karena takwil itu harus jadi takwil bukan takwil bukan sebuah takwil itu hanya satu alternatif apabila tidak bisa dimaknai secara zahir gitu. Selama masih bisa dimaknai zahir, maka nggak boleh ditakwil. Sehingga suatu saat lafaz zahir itu juga harus dimaknai sebagai qat'i karena harus diamalkan secara zahirnya. Itu dari sisi dilalah. Seluruh Al-Quran sebut, seluruh Al-Quran qat'i wurud. Tapi kalau hadis tidak. Maka seperti tadi di awal sudah disampaikan, yang semua sepakat hadis mutawatir adalah qat'i wurud. Selanjutnya adalah hadis-hadis sahih yang disepakati. Jadi nggak bisa kita mengatakan hitam putih yang qat'i adalah yang mutawatir adalah qat'i, kemudian yang ahad adalah dhanni. Nggak bisa hitam putih seperti itu. Sebab kenyataannya suatu hadis itu qat'i, ya, suatu hadis itu mutawatir atau tidak, nanti banyak yang diperselisihkan.
banyak yang diperselisihkan suatu hadis itu mutawatir atau tidak. Karena indikasi kemutawatiran hadis itu tidak semuanya terpelihara. Ya, tidak semua terpelihara. Mungkin pernah saya sampaikan di antara contoh hadis yang sebenarnya mutawatir tapi tidak terpelihara. Itu salah satunya takbir dalam sholat Id. Hadis dalam takbir sholat Id. Takbir ziyadah maksudnya 7 dan 5. Itu yakin mutawatir karena Rasul melakukan sholat Id kan berarti sejak tahun ketiga Hijriyah sampai tahun 11 Hijriyah. Atau sampai tahun 10 lah. Kalau beliau wafat di tahun 11 kan berarti 10. Setidaknya 7 tahun beliau melakukan sholat Id. Idul Fitri, Idul Adha. Apabila beliau sholat Id pasti yang menghadiri ribuan kan seluruh penduduk Madinah sholat di satu tempat. Saat Rasul hidup, imamnya ada Rasul, yang khutbah adalah Rasul. Itu kan pasti mutawatir. Dan sebenarnya riwayat fi'linya itu Abu Bakar juga diriwayatkan melakukan seperti itu, Umar, kemudian Utsman, kemudian Abu Hurairah, dan lain sebagainya diriwayatkan melakukan seperti itu. Namun kalau dilihat dilihat fakta hadis itu memang tidak meyakinkan. Kalau kita lihat hadisnya di dalam kutubus sittah atau kutubus tis'ah nggak meyakinkan. Baru kita mendapatkan keyakinan apabila kita dari sisi riwayatnya, apabila kita membuka di Muwatta. Bab Muwatta itu atau Imam Malik mengatakan wajadtu ahla baladi yaf'aluna kada wa kada, atau wajadtu ahla baladi yukabbiruna as-sab'a fil ula wal khamsata fil fisaniyah. Sekitar itu. Begitupun kalau kita tambah dengan Musnad Asy-Syafi'i akan menjadi semakin kuat. Setidaknya kita akan mendapatkan tambahan sanad. Oleh karena itu dulu tahun 2007-an itu sempat Muhammadiyah Jawa Barat mengeluarkan Dulu sempat Muhammadiyah Jawa Barat itu mengeluarkan fatwa untuk mengembalikan takbir sholat Id itu kepada 1 kali takbir. Ya. Itu cukup menghebohkan. Sehingga pernah saya diundang untuk mendiskusikan hadis itu di pengurus Muhammadiyah Kota Bandung dulu. Dan pada saat itu saya pernah sholat jadi khatib di sholat Idul Adha di daerah Bandrek, lingkungannya lingkungan Persis. Maka ustadznya nanya, Ustadz dari Muhammadiyah? Bukan, saya bilang. Saya dari NU. Ustadznya bilang, ya kalau begitu kita takbirnya sama. Artinya waktu itu hanya Muhammadiyah yang mempersoalkan takbir Id, sementara NU, Persis dan lainnya enggak. Karena yakin itu sudah mutawatir. Ya. Ketika enggak ada gejolak, itu berarti mutawatir. Artinya kan enggak ada gejolak, enggak ada riwayat yang mempersoalkan. Tapi bahwa
secara formal ilmu hadis memang kita nggak menemukan bukti kemutawatiran tentang hadis tersebut. Tapi kita hanya menemukan mutawatir amali, ya. Tapi itu pun kalau cari hadisnya betulkah sampai sekian riwayat. Nah, itu. Jadi untuk menemukan suatu hadis itu mutawatir itu nggak mudah. Meskipun kita sudah belajar sedemikian rupa, memang kita kan belajarnya secara teori, seakan-akan hitam putih begitu. Padahal untuk mencari hadis mutawatir atau tidak itu nggak mudah. Meskipun ada kitab Al-Azhar Al-Mutanasir atau ya Al-Azhar Al-Mutanasirah fil Ahadisil Mushtahirah karya Asyuti, atau juga Nazmul Mutanasir Al-Qatani. Tapi itu juga tidak memberi informasi yang jelas, hanya indikasi umum, bahkan indikasi umum, sehingga sulit untuk dijadikan bukti bahwa hadis yang ditunjuk itu mutawatir. Kemudian hadis ahad, ya oleh karena itu ketika hadis mutawatir itu nggak mudah untuk diperoleh. Jadi kemungkinan begini, kita memahami konsep hadis mutawatir itu tampaknya teori hadis mutawatir itu tampaknya hanya berlaku pada masa periwayatan. Sebab setelah masa periwayatan berakhir, itu banyak hadis yang tidak tertulis yang pada masa periwayatan terdengar. Ya, pada masa periwayatan terdengar. Tapi kan kalau pada ya contoh indikasi mutawatir atau dalam kaidah hadis mutawatir adalah bahwa tidak lagi disyaratkan rawinya adil atau dobit, bahkan keislamannya pun tidak disyaratkan kalau hadis mutawatir. Jadi kualitas sanad itu nggak dipentingkan, yang penting kuantitas. Ya, ketika suatu hadis mutawatir, maka hadis dari riwayat siapapun, hadis yang bersangkutan harus diterima. Itu menunjukkan bahwa teori hadis mutawatir itu hanya berlaku pada masa periwayatan. Setelah selesai masa periwayatan, konsep mutawatir sulit untuk diaplikasikan, sulit untuk untuk dikaji, ya, semacam itulah. Ya, untung Imam Asy-Syafi'i kan hidup pada masa periwayatan, tapi beliau memperjuangkan bahwa hadis ahad itu juga wajib diterima sebagaimana hadis mutawatir. Oke, selanjutnya hadis ahad itu bertingkat-tingkat dari sisi dari jumlahnya, ada yang masyhur, ada yang gharib, aziz, gharib. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah kesahihan. Ya. Kalau sudah bukan mutawatir, yang penting adalah tingkat kesahihannya. Dari tingkat kesahihan itu bertingkat-tingkat. Nah, hadis yang disepakati sahih, ya tentu posisinya menjadi qat'i wurud. Menjadi qat'i wurud. Kemudian yang sahihnya tidak disepakati, kemudian menjadi dzanni wurud. Begitu selanjutnya, hasan itu juga dzanni wurud, dhaif pun
itu juga dzanni wurud. Sebab enggak ada posisi di bawah dzanni wurud, itu enggak ada. Kalaupun tadi saya katakan kenapa enggak ada syakil wurud itu. Ini harusnya ditambahkan ini. Sebab kalau enggak ada syakil wurud, ya semua dzanni wurud semua harusnya bisa dipakai. Kalau sudah syakil wurud itu enggak boleh, karena memang syariat tidak boleh dibangun di atas dalil yang diragukan. Ragu itu kan syak. Kalau dzanni itu masih di atas ragu. Ya. Dzanni itu di atas ragu, kalau ragu itu syak, di bawah syak nanti waham. Di bawah waham itu ya al-adam, ya, enggak ada al-adam, enggak ada, atau al-jahl, enggak tahu. Nah ini harusnya di bawah qat'i, di bawah dzanni itu ada syaki untuk membatasi, tidak boleh dzanni itu terlalu sampai ke bawah. Maka kalau dilihat itu sebenarnya nanti hadis dhaif itu masih mungkin terangkat menjadi hasan. Jadi tingkat kedzonian hadis tingkat kedzonian kedzoni wurudan hadis dhaif itu masih ada, masih diharapkan dari konsep qat'i dan dzanni. Ya, sementara dari ilmu hadis, sebenarnya ilmu hadis juga mengarah ilmu hadis juga berkolaborasi lah dengan usul fikih. Ya, karena kan beda kalau ulama hadis yang tidak ada latar belakang usul fikihnya. Ya. Ulama hadis yang tidak punya latar belakang keahlian di usul fikih, itu mereka tidak akan, ya, mereka tidak merasa tertuntut untuk membahas sampai pada dzanni syaki semacam itu. Seakan-akan berhenti di dzanni, padahal harusnya ada syaki. Maka sebagaimana kita ketahui, Imam Al-Khattabi, ya, yang wafat 338. Beliau waktu itu mensyarah Sunan Abu Dawud menjadi Ma'alimus Sunan, dan juga mensyarah Sahih Bukhari menjadi A'lamus Sunan atau A'lamul Hadis. Itu di antara latar belakang beliau menyusun kitab syarah itu adalah untuk mempertemukan antara dua kubu ulama saat itu, ulama ahli hadis dan ulama ahli fikih. Ulama ahli hadis, ya seperti tadi, ulama ahli hadis yang tidak punya latar belakang usul fikih, mereka ya tidak merasa perlu untuk menghubungkan hadis dengan amaliyah. Sementara ulama fikih yang tidak punya latar belakang ilmu hadis, mereka bebas aja menggunakan hadis, ya artinya mereka asik dengan logika-logika fikihnya tanpa membatasi diri dengan keberadaan hadis. Itu alasan siapa? Al-Khattabi dalam menulis Ma'alimus Sunan. Maka dengan ditulisnya Ma'alimus Sunan dan A'lamul Hadis atau A'lamus Sunan, itu beliau cukup berhasil mengembalikan dua kubu itu sehingga akan menjadi
menjadi sempurna lah orang ulama fikih yang paham hadis dan ulama hadis yang paham fikih dan usul fikih. Apabila enggak, itu mereka bisa berjauhan. Hadis yang menurut ulama ahli hadis ini hadis dhaif, tapi menurut ulama fikih ya ini adalah amaliyah mereka. Jadi fenomena itu terjadi pada abad keempat, ya, pada abad keempat. Itu tambahan dari saya, silahkan, masih sangat banyak waktu untuk mendiskusikannya. Silahkan. Ayo. Oh, Afwan Pak, mungkin mau sedikit menambahkan dari makalah yang dibuat oleh Saudara Muhammad Nasir, Pak. Sebelumnya suara saya jelas nggak, Pak? Jelas sekali. Nah, ketika saya membuka Jamul Jawami tentang permasalahan umum, itu di sana tahunya ada perkataan dari beliau penulis itu adalah wadalalatu ala aslil makna qat'iyatun wa huwa an Syafi'i. Beliau menyebutkan itu bahwa dalalah umum secara asal maknanya itu qat'iyah. Secara asal maknanya qat'iyah. Itu menurut Imam Syafi'i dan juga Imam para jumhur ulama. Kemudian wa ala kulli fardin bi khususihi dhaniyan wa huwa an Syafi'i wa jumhur ulama dan juga wa an Hanafiyah qat'iyah. Dan sedangkan untuk ke fard misalkan tadi maitah, asal makna maitah itu diharamkan. Asalnya itu. Tapi ketika sudah masuk ke fardnya, satu ini maitah singa misalkan atau maitahnya ini maitah itu, maka itu dhaniyah bagi jumhur ulama. Tapi bagi Hanafiyah itu juga qat'iyah. Jadi lebih enaknya ketika menafsirkan itu tidak langsung mengatakan bahwa ini maknanya dhaniyah, tapi disebut juga qat'iyah dulu dari asal makna maitah tersebut. Nah, kemudian yaitu dhaniyah ketika sudah ditunjuk ke satu dari jenis maitah yang ada. Mungkin itu, Pak. Iya. Ya, nanti kan apa namanya? Para ulama usul. Para ulama usul nanti menganalisis lafal-lafal secara wad'an. Ya. Jadi lafal ini, lafal A itu asal maknanya apa? Itu wad'i itu, wad'an. Ya kan kalau dalam di jurumiyah itu al-kalamu wal lafdul al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Wad'i suka diartikan dengan sengaja. Sengaja untuk lafal apa? Sengaja untuk makna apa? Kan begitu. Sengaja untuk lafal apa? Maka kata wada'an atau para ulama usul menganalisis makna itu dalam praktek memahami dilalah, itu adalah kata menganalisis dari sisi wadoknya, diperuntukkan untuk apa kata itu. Dan ini di awal pada saat kita membaca mantuk mafhum itu dan dibahas juga di sana kata analisis dari si wadoknya, diperuntukkan makna aslinya itu apa. Ya, meskipun kemudian
ada beberapa yang mentok tidak bisa dipahami seperti tadi kuruk ya. Tidak bisa dimutlak apa kan, tapi akhirnya ada sisi-sisi lebih kuat menggunakan makna mana, atau seperti kata kuruk tadi lebih kuat menggunakan makna haid daripada menggunakan memahaminya sebagai makna suci. Nah, itu analisis wadok. Yaitu sehingga seperti tadi lafaz yang dohir itu pada saatnya nanti bisa menjadi qat'i setelah ternyata tidak ada indikasi takwil. Ya. Tidak ada indikasi takwil. Atau ketika dibanding-banding seperti lafaz awalamastumun nisa, lamastum di situ bisa dimaknai jamaktum, bisa juga dinamai mulamasah pada umumnya. Nah, kenapa madhab Syafi'i lebih memilih makna zahir padahal bisa ada makna takwilnya? Nah itu. Jadi akhirnya menurut madhab Syafi'i yakin bahwa yang dimaksud adalah zahirnya. Qat'i menurut madhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, qat'inya di makna zahir. Ya, kalaupun enggak qat'i ya, kalaupun enggak qat'i tapi lebih memilih begitulah. Lebih memilih makna zahir. Sebagai makna lafaz quru lebih memilih makna suci, haid daripada suci. Oke, silakan yang menambahkan lagi. Ini kalau secara teori di kalangan mazhab Hanafi mereka membedakan antara hadis qat'i buruk dilalah atau dalil qat'i buruk dilalah dengan yang tidak qat'i wurud dan dilalah. Menurut mereka bahwa sholat sholat witir itu wajib, tapi bukan fardu. Sholat witir itu wajib, bukan fardu. Karena memang ada dalil sholat witir yang menggunakan kata wajib. Ya. Tapi hadisnya bukan mutawatir. Maka sampai pada kesimpulan wajib, tapi bukan fardu. Tapi kalau sholat fardu, itu karena dalilnya mutawatir, maka fardu. Jadi mereka membedakan antara sholat fardu dan sholat wajib. Antara lain dari sisi itu. Silakan, Salman mau menambahin? Iya, ini menarik ini pembahasan qat'i ini. Mungkin bisa ditambahkan asal usul penggunaan lafaz qat'i dan dhanni itu dari mana begitu, kapan mulai digunakan istilah qat'i dan dhanni supaya lebih terlihat gitu penggunaannya itu. Ya kalau saya pernah dengar begitu ya. Ya. Dengar bahwa qat'i dhanni itu kan ada dari Mu'tazilah begitu ya. Yang saya pernah dengar maksudnya itu. Ya. Jadi dari situ sebagiannya itu ada kesimpulan dari sebagian ya, bahwa hadis-hadis yang zonni itu
di sebagian bab itu tidak bisa digunakan, misalnya dalam bab akidah begitu ya, hadis-hadis dzanni nggak bisa digunakan dalam bab akidah, kan itu jadi juga sepertinya perlu dibahas asal usul penggunaan istilah qat'i dzanni. Makanya kaitannya dengan yang Bapak sebutkan tadi, Bapak sebutkan tadi ya, tidak ada syaki. Nah, karena memang mungkin ada unsur zoni itu sudah masuk dalam syaki juga. Nah, seperti itu dikhawatirkan kan ada pemahaman seperti itu. Padahal kan kalau zoni itu ya walaupun zoni tetap kita pakai kan. Nggak bisa dibilang sebagian orang kalau zoni berarti nggak bisa dipakai gitu. Nah, itu mungkin bisa ditarik dari apa? Dari asal usul penggunaan lafaz tersebut begitu. Ya, memang secara umum usul fikih juga kan hasil pemikiran besar. Artinya kitab-kitab usul fikih, bagaimana kita tahu 4 kitab induk usul fikih itu yang 2 karya Mu'tazilah. Ya kan? Qadhi Abdul Jabbar dan satunya lagi siapa? Itu yang Al-Imad. Ya. Mu'tamad kan karya Qadhi Abdul Jabbar. Al-Imad orang Mu'tazilah juga. Kemudian baru Al-Burhan. Kemudian berikutnya Al-Mustasfa, itu yang dikatakan 4 kitab induk. Kemudian muncul berikutnya Al-Mahsul. Kan? Padahal Imam Ghazali kan menulis 2 kitab ya, yang satu Al-Manhul, tapi Manhul itu sebutlah lebih besar ide-ide Imam Haramain, ide-ide Imam Haramain. Ya, ketika belajar kepada Imam Haramain. Sementara Al-Burhan justru yang kemudian menjadi kitab induknya yang dikarya Al-Haramain. Kemudian kalau yang karya Al-Ghazali kan mustasfanya, manhulnya tidak, karena dianggap manhul itu ditulis oleh Ghazali ketika masih 20 tahunan atau 24 atau 25 tahun gitu. Dan itu mencoba disodorkan kepada Imam Haramain, kemudian Imam Haramain menyatakan memuji. Imam Haramain memuji naskah Al-Manhul itu. Tapi kemudian dikaji lebih jauh, kemudian ya artinya Imam Al-Ghazali mempersiapkan lebih jauh sehingga menjadi kitab Al-Mustasfa. Ya itu ya. Memang kebanyakan dari Mu'tazilah. Jadi silakan barangkali ada yang menambahkan. Saya juga belum menemukan itu asal-usul pembahasan ini dari siapa gitu. Kalau di kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, ketika beliau membahas hadis masyhur, ya Imam Ibnu Shalah kan di Muqaddimah Ibnu Shalah itu nggak ada bab hadis mutawatir, yang ada hadis masyhur. Itu di bab hadis masyhur beliau mengatakan bahwa konsep mutawatir itu bukan dari konsep ulama hadis. Konsep mutawatir itu adalah dari konsep ulama usul fikih. Kalau ada yang menambahkan. Ini pada kemana sih yang lain? Afrizal. Salma. Saya, Pak. Ya, Salma mana Salma? Biasanya suka berkomentar juga. Ceweknya satu lagi siapa? Yang Huta Galung, siapa? Sopi, Bu, Pak. Iya. Nggak muncul, nggak hadir.
Nah, Mbak, tadi coba yang kata, lain. Pak Anggar nambah. jadi Pak, Tadi nggak apa? denger jelas, soalnya jaringannya tadi putus-putus, Pak. Keluar masuk mulu. Ya, barangkali yang lain. Ini Pak, tadi Pak mungkin saya tadi agak keluar dulu sebentar terkait ini Pak di apa doni, artinya dalam doni itu pasti apakah bakal ada ikhtilaf gitu Pak dalam penetapan sesuatu dalil yang doni itu, misalkan gitu Pak, artinya bahwa sebagian mungkin mengatakan itu doni, sebagian mungkin mengatakan itu tidak doni gitu Pak, apakah ada seperti itu Pak? Iya. Ya, memang itu kan antara qat'i dan doni itu nanti juga bisa ketemu di titik yang susah untuk dipisahkan. Apalagi kalau kita menurut tadi yang ditulis oleh Pak Nasar, dalam mazhab Syafi'i yang qat'i dilalah itu adalah yang apa tadi nas ya. Ya, kan di atas nas dalam bahasa mazhab Syafi'i nggak ada itu yang di apa yang dalam pengertian mantuk mafhum itu. Tapi kalau di kalangan mazhab Hanafi masih ada lagi, di atas nas ada mufassar, di atas mufassar ada muhkam. Hurrimat itu muhkam itu. Jadi nggak bisa dimaknai apa lagi kalau hurrimat. Ya. Meskipun pengertiannya nanti kalau bukan di hadis-hadis hukum itu hurimat itu artinya boleh dihalangi ya. Mama haramallah jasadahu ala niron. Tapi tetap harama di situ adalah maknanya maknanya tidak ya, jadi menghalangi, sudah tidak bisa dilewati lagi. Kalau hurimat alaikum ya nggak bisa dimakan, itu sudah berhenti total di situ. Ya. Sudah hurimat itu maknanya sudah itu yang lafal, dari sisi lafal qat'i dilalah. Kayak ini Pak, apa terkait dengan mungkin yang dulu pernah kasus terjadi itu ayat apa surat Al-Maidah ayat 51 itu Pak. Itu sebagian mengatakan katanya udah qat'i, sebagian juga mengatakan doni gitu. Terkait dengan lafad aulianya itu loh maksudnya Pak. Jadi bagaimana pengaplikasiannya gitu, praktiknya gitu. Ketika sebagian mengatakan bahwa ayat 51 surat Al-Maidah itu doni, qat'i, ada juga yang mengatakan doni gitu. Detik temunya itu di mana gitu. Ya. Itu kalau ahli tafsir seperti Pak Quraisy mengatakan, Pak Quraisy juga mengikuti siapa Rahib Asfahani. Rahib Asfahani menyatakan lafaz maula atau lafaz aulia itu dengan segala bentuknya ya. Waliun, aulia, maula itu maknanya lebih dari 13 macam itu di dalam Al-Qur'an. Kan Rahib Asfahani menulisnya mufradat fi al-fadil Qur'an atau li gharibil Qur'an. Lafaz maula, lafaz wali, lafaz aulia itu kalau di dalam Al-Qur'an itu maknanya ada 13-an lah. Lafaz fitnah itu dalam Al-Qur'an juga maknanya sedemikian banyak. Ya. Itu. Sehingga ya tentu lafal yang mustarok semacam itu nggak bisa berdiri sendiri tadi menurut Pak Quraisy ya. Nggak bisa berdiri sendiri menjadi lafal yang qat'i dilalah. Maka harus dipertemukan dengan muqaddimah yang lain, dengan dengan indikasi-indikasi yang lain kemana maksud lafaz yang bersangkutan. Contoh,
lafat maula di lafat di hadis Ghadirhum. Mangkana lahu mangkuntu lahu maulan fa'aliyun lahu maula. Ya. Barang siapa yang aku menjadi maulanya, maka Ali adalah maulanya. Maka Umar setelah itu ketika ketemu Ali, anta maulaya. Gitu. Tapi maksudnya apa maula itu? Itu menjadi sementara kalau kita lihat lafal berikutnya dari hadis itu, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Ketika wala dipertemukan diposisikan sebagai lawan ada. Kalau ada kan memusuhi. Ya Allah, kasihilah orang yang mengasihi Ali. Ya Allah, damaikanlah orang yang berdamai dengan Ali. Wa'adi, dan musuhilah orang yang memusuhi Ali. Oh, berarti maula di situ adalah yang bisa hidup damai. Yang bisa hidup damai bukan berarti menjadi atasan bawahan, enggak. Bab Allahumma wali man walahu, itu kelanjutan hadis. Itu yang namanya siyakul kalimat kan begitu ya. Lafaz maula itu maknanya banyak, tapi ketika diposisikan berlawanan dengan ada itu artinya memusuhi. Ya Allah, kasihilah orang yang mengasihi Ali dan musuhilah orang yang memusuhi Ali. Ada musuhi yang memusuhi Ali. Oh, berarti yang dimaksud di maula itu berarti ya damai dengan Ali, menjadi kekasih, menjadi teman diskusi, menjadi teman itu. Ya. Tapi ketika dipotong dari kalimat itu, maka maula ketika dipotong kedua, maka maula karena posisi Nabi itu di atas segala-galanya, katakan kalau Nabi nyuruh orang bunuh diri juga itu ya seandainya jadi sebagaimana Nabi Isa kan begitu, itu juga harus dilakukan. Atau kata Rasul, bunuh dia, itu yang bunuh itu enggak dosa itu. Kalau Rasul mengatakan bunuh dia, yang bunuh itu enggak dosa. Sampai berkali-kali Umar ketika mangkel melihat seseorang, ya Rasul izinkan aku, kan gitu. Hanya minta izin wungkul. Umar perlu izin wungkul. Jadi maula, kalau kita lihat kasus Rasul, maula sedemikian mutlak ya. Ketika Rasul menjadi maula itu mutlak. Rasul perintah ngumpulin uang harus. Bahkan ketika Rasul di Madinah, ya Rasul mempersaudarakan dua orang, satu muhajirin ansor, itu sampai mereka rela menceraikan istrinya, membagi tanahnya, dan bahkan kalau sudah ketika meninggal juga sampai akhirnya diwariskan, itu karena posisi Rasul sebagai maula seperti itu. Maka kalau tidak ada kata Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, maka maula bisa dimaknai semutlak itu. Itu betul, itu lafal itu bisa menimbulkan itu. Cuma betul seperti tadi saya katakan, siapa Pak Quraisyhab yang mengutip dari Asy-Syatibi, tidak ada atau sangat sedikit lafaz yang bisa berdiri sendiri menunjukkan makna qat'i. Itu Pak Ilan. Satu lagi mungkin Pak, ini apakah ada misalkan kitab-kitab yang
khusus dia menyebutkan bahwa ini yang qat'i, ini yang dhani gitu Pak. Baik itu hadis ataupun Quran gitu Pak. Biar nggak susah gitu. Nggak ada meskipun ada konsep di kalangan madzhab Hanafi. Ini yang muhkam, ini apa mufasar, ini yang nas, dikumpulin kata-katanya enggak. Dalam madzhab Syafi'i ya mereka kan juga apa menguji, ya mereka sebutlah membuat teori untuk menguji kecerdasan kita. Tapi artinya Kira- ada peluang gitu Pak. Ada peluang untuk misalkan setidaknya mengumpulkan mungkin beberapa dalam kitab hadis tertentu, misalkan bahwa ini yang tadi, ini yang tadi gitu. Sesuai dengan Boleh. Ini nanti juga saya lagi mengusahakan ada beberapa hadis yang saya rencanakan nanti tugas bagi saudara 5 atau beberapa hadis dari kitab tertentu untuk dianalisis secara usul fikih, mulai dari wurudnya, dilalahnya, termasuk apakah qat'i atau dhonni, ya sampai ke situnya nanti insya Allah. Ya kita latihan lah. Susah untuk mencari yang bahan udah jadi itu. biar gampang gitu. Yang lain silakan. Yang cewek-cewek kemana nih? Ini Salma ada kemana sih? Tadi Sofi itu katanya di perjalanan Pak. Perjalanan tadi keluar kota katanya. Pak Fikri udah, Pak Anggar belum. Kang Afrizal belum bersuara. Said, coba bersuara masing-masing. Nggak banyak kita ini. Malu-malu biasanya Kang Said. Kalau nggak pada suara kan kita jadi sunyi gitu Pak ya. Mungkin lagi kebingungan Pak. Begini Pak, tadi itu dari ayat Al-Quran hurrimat alaikumul maitah gitu. Jadi kan kalau kalimat hurrimat alaikumul maitah kan sudah qat'i gitu. Bahwasanya bangkai itu ya sudah haram gitu. Namun kan masih bisa dianalisis bahwa ayat tersebut itu bisa dhonni gitu. Nah, sejauh pemahaman saya berarti yang qat'i pun masih bisa dhonni dari satu lafaz gitu. Itu benar nggak? Ya, kalau udah qat'i enggak, tinggal kita udah yakin belum lafal itu memenuhi standar qat'i. Pertama lafaz hurrimanya atau hurrimatnya itu udah qat'i. Tadi yang belum qat'i adalah lafaz al-maitah. Apabila berdiri sendiri. Itu kan? Ya. Ketika dipertemukan dengan penjelasan Rasul, lana maitatani wadamani, sengaja Rasul itu menyatakan lana maitatani wadamani, amal maitatani fasamak wal jarad wa amad damani fal kabit wat tihal. Itu berarti selain maitah sudah dikecualikan oleh Nabi, yang haram adalah yang halal adalah as-samak wal jarad. Berarti selain itu adalah haram. Selainnya hurrimat itu sudah qat'i. Maitah setelah dikeluarkan tahsisnya, maka ya setelah ditahsis, maka keumumannya itu keumuman lafal itu berlaku. Jadi maitah itu enggak sulit maknanya sudah kan. Tinggal setelah oleh Rasul dikeluarkan as-samak wal jarad, berarti semuanya adalah maitah. Ya, semua hurrimat. Berarti gini Pak, kalau
maitah tadi awalnya silafatnya itu masih umum gitu. Maitah yang seperti apa yang diharamkan oleh Allah itu berarti dikatakan qat'i itu setelah kita betul-betul mencari gitu. Iya. Oh iya. Yang am itu lafaz yang am harus dicari mukhasisnya ada enggak? Kalau ada mukhasisnya, maka mukhasisnya itu berarti memisahkan dari hukum lafal itu. Ya. Berarti yang lana maitatani, yang maitatani itu yang tidak haram, yang tidak hurrimat. Tinggal al maitatu yang lain adalah hurrimat. Terus Pak, gini Pak. Terus kalau sekarang kita sudah tahu lah bahasanya hurrimat alaikumul maitah itu dari hurufnya sudah qat'i, kemudian maitahnya sudah qat'i dengan taksis dari Rasul. Terus sepertinya sejauh ini saya pahamnya berarti nggak ada yang dhonni kalau kayak gitu. Soalnya kan masih bisa dijawab gitu Pak. Soalnya kan seperti kalimat kuru itu kan antara tuhur dan haid gitu. Nah itu kan masih bisa dicari gitu Pak. Iya, ya betul. Memang tugas kita kan begitu. Tugas kita begitu. Mana yang dhonni, kemudian dicari indikasinya supaya hilang dhonninya. Supaya hilang dhonninya. Lafaz muskil jangan dibiarkan kemuskilannya, tapi harus dicari takwil para ulama sehingga kita bisa mengamalkan lafal itu, mengamalkan dalil itu secara yakin. Yang dimaksud oleh dalil ini adalah ini itu. Lafaz mustarak seperti lafaz maula itu kita cari indikasinya, yang enggak boleh itu yang mana itu. Seperti Al-Maidah 51 ya. Itu yang dilarang dilarang mencari aulia selain Allah, ya. Dilarang orang muslim mengambil orang kafir sebagai aulia. Aulia di situ apa? Itu kan sehingga para mufasir menemukan keyakinan mereka masing-masing berdasarkan ijtihad mereka. Dan kalau kita ijtihad juga jangan ke bawah-bawah, silahkan ijtihad sesuai dengan kemampuan kita gitu. Ya, seperti dari Pak Ilan, kalau kita belajar usul fikih, belajar hadis, tafsir itu kan kita belajar untuk berijtihad. Ya. Jangan selalu berharap untuk taklid. Ya artinya kita jangan mengharapkan ada orang yang sudah membuat daftar lafal-lafal yang qat'i tadi. Cari sendiri, analisis sendiri. Itu Pak Sayyid. Siapa? Soalnya tadi saya punya pemikiran gini Pak, dari awal itu kalau setiap yang mujmal atau setiap yang am itu pasti dhonni, tapi ternyata tidak gitu. Kalau itu dipastikan dhonni itu setelah kita betul-betul mencari gitu ya. Iya. Ya. Iya kan ketika mau mengamalkan itu harus mendapatkan yakin dulu. Ya. Selama belum yakin, ya amalan kita nggak benar. Ya seperti itu tadi. Kita sekarang mendapatkan ya aulamastumun nisa, orang yang sudah yakin lebih baik batal itu di mana-mana dia nggak akan berani kalau bersentuhan dengan perempuan. Kemudian itu kan jadi harus yakin, amal itu harus berdasarkan yakin. Ayat ataupun hadis yang lafalnya masih dhonni itu harus dianalisis sampai menemukan titik keyakinan, baru itu yang akan kita amalkan. Mungkin ini ya Pak, jadi dhonniyul wurud sama dhonniyud dilalah gitu ya. Jadi kalau kalau Al-Qur'an mah ayat mah qat'iyul wurud pasti ya, begitu. Al-Qur'an semuanya qat'iyul wurud. Nah, seperti itu mungkin ya.
Enggak, tapi kan tadi seperti lafadz maitah. Lafadz maitah itu kan lafadz am kan? Lafadz am ya memang maknanya dzoni. Sebelum ditemukan sebelum ditemukan taksisnya. Kalau sudah ditemukan taksisnya, oh yang enggak terlibat ini adalah yang mukhasisnya, yang taksisnya, yang amnya tetap berlaku am, sehingga menjadi qat'i setelah proses begitu. Ya, tapi kalau itu maka di awal saya katakan kita jangan salah paham tentang pernyataan Pak Guru Syihab bahwa tidak ada atau mungkin sangat jarang lafal yang bisa diri sendiri menjadi qat'i. Kalau nggak ada ya enggak lah, tidak mungkin. Dalam bahasa apapun ada kata-kata yang tidak bisa dimaknai dengan lafal lain. Oke, silakan. Qat'i wurud ya memang sepertinya enggak ini ya, tapi karena justru kita bingung itu setelah kita banyak paham yang lain. Gitu kan. Setelah kita paham ada mutawatir, ada ahad. Jadi hitam putih mutawatir dan ahad kan nggak bisa. Ya, hadis ahad pun setelah kita mempelajari hadis sahih itu ada yang qat'i kesahihannya, ya, disepakati kesahihannya, kita nggak berani mengatakan hadis yang disepakati kesahihannya itu nggak qat'i wurud. Nggak berani. Meskipun ada orang yang mengatakan yang ahad itu adalah dhoni. Ya, tapi kalau yang sahih disepakati sahihnya, kita nggak berani mengatakan itu sebagai hadis yang dhoni wurud. Coba kalau setelah ini masing-masing membuat menganalisis satu hadis saja. Satu hadis apapun yang masing-masing kalian temukan, dianalisis dari sisi wurudnya, dari sisi dilalahnya. Apakah dhoni wurud atau dhoni dilalah atau qat'i wurud dhoni dilalah atau ini menarik, memang persoalan ini menarik, dan ini tidak begitu di kitab-kitab usul fikih juga tidak diberi judul secara khusus. Qat'i dan dhoni enggak ada judul secara khusus, tapi masuknya pada mantuk mafhum atau ya sekitar itu, masuknya di situ. Masih ada lagi? Masa enggak ada lagi? Ya ini ya sebagaimana yang lain nanti Pak Nasir sempurnakan itunya ya. Sempurnakan makalahnya. Artinya tadi saya perhatikan lebih banyak terlalu hitam putih. Terlalu hitam putih.
termasuk contoh yang dikemukakan itu coba ditambah analisisnya, gitu kan. Itu betulkan seperti aqimis shalah itu bukan kum bis shalah, enggak ada kata-kata kum bis shalah. Kemudian nah ini kata fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ini masuk ke mana ya? Tadi kata 100 kali dera, ya ini juga perlu ditambah di sini. Ada bilangan-bilangan yang di masyarakat Arab digunakan bilangan denotatif dan bilangan konotatif. Seperti lafaz 70 itu seringkali untuk konotatif, bukan untuk denotatif. Sehingga Allah menyatakan sawaun gimana? Allah menyatakan baik kamu memintakan ampun maupun tidak adalah sama meskipun kamu memintakan ampun 70 kali. Ya. Itu kata-kata 70 kali. 70 kali memintakan ampun itu bukan bilangan denotatif tapi bilangan konotatif. Artinya kalau denotatif ya, kalau kamu memintakan ampun 70 kali enggak akan diampuni, tapi kalau 100 kali diampuni. Nah, itu artinya bilangan denotatif. Kalau konotatif 70 enggak, 2 kali 70 juga enggak. Itu namanya konotatif di situ. Jadi ada lafal-lafal dalam tradisi orang Arab digunakan ada bilangan-bilangan yang oleh orang Arab dijadikan sebagai bilangan konotatif dan bilangan denotatif. Coba cari nanti keterangan-keterangan itu ini untuk memperkaya ini kata 100 kali. Nah, kata 100 kali ya. Ini ya kalau dalam ayat ini memang para ulama semuanya sepakat mengatakan 100 itu qat'i atau sebutlah lafaz mufassar ini. Lafaz mufassar sehingga tidak berani mengurangi dan tidak berani menambahin. Nah, cuma pernah ada rekayasa ya ketika nabi yang sakit parah Ayub ya. Iya, Pak, betul, Pak. Ayub. Ya, ketika Nabi Ayub bersumpah akan mendera istrinya 50 kali kalau nggak salah, karena Nabi Ayub itu sempat mencurigai istrinya, ya, mencurigai istrinya ketika beliau sakit parah, padahal istri yang bersangkutan istri yang sangat setia melayani Nabi Ayub ketika sakit parah, tapi Nabi Ayub sempat mencurigai, maka sampai pernah bersumpah akan menderanya 50 kali. Ketika sudah sembuh, maka Nabi Ayub ditunjukkan oleh Allah cara memenuhi janjinya tadi, yakni dengan mengambil manggar korma ya, dengan mengambil bunga korma, manggar korma yang dihitung ininya 50, maka pukullah dengan itu udah selesai 50. Jadi tidak harus 50 kali dengan cambukan begitu. Meskipun pada awalnya Nabi Ayub tekad awalnya akan memukuli dengan alat untuk memukul orang zina begitu.
tapi kemudian direkayasa, Allah memberi petunjuk rekayasa macam itu. Dan kalau nggak salah Rasul pun pernah menjelaskan dalam kasus tertentu sekian kali cambukan itu akhirnya dengan hanya 1 kali atau 2 kali, ya, dengan cara tapi itu mungkin bukan pada hukuman zina. Maka ketika hukuman zina Rasul melakukan dengan cambuk semacam itu, maka itu termasuk tafsir, ya, tafsir. Semakin qat'i lafadz 100 kali itu. Tapi nanti silahkan Nasir cari bilangan yang digunakan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis kaitannya dengan tradisi orang-orang Arab menggunakan bilangan itu. Yang jelas Allah pernah menyampaikan kepada Rasul, meskipun kau memintakan ampun mereka 70 kali, itu tetap la yaghfirallahu lahum, tetap Allah tidak akan mengampuni mereka. Itu adalah bilangan konotatif, karena maknanya ternyata ketika Rasul mau mencoba memohonkan ampun yang ke-71, tetap maka Allah mengingatkan, yaitu di kaitan dengan itu pernah Rasul berniat untuk memohonkan ampun untuk yang ke-70 kalinya. Tapi kalau nggak salah akhirnya Rasul enggak, karena Rasul tahu itu adalah bilangan konotatif. Ya, itu aja. Ya, coba ini nanti daftar pustakanya masa hanya 4 unggul, maka tambah kitab-kitabnya, ya. Apalagi ini kan nggak ada kitab hadis sama sekali di sini, ya. Kitab hadis sama sekali, tambahkanlah mungkin Nailul Autor. Di sana kan ada tafsir syarah hadis ahkam. Cari ayat-ayat atau keterangan qat'i dzanni di dalam Nailul Autor. Bisa dilihat di Maktabah Syamilah kan. Qat'iyyu, lafadz qat'iyyu dicari di Nailul Autor, nanti akan menemukan berapa kali beliau menggunakan qat'iyyu, ya, atau dzanniyyu. Kan dzannil wuru, dzanniyul dilalah, itu nambah. Udah ya. Ya. Ya, itu aja pertemuan kita pada hari ini. Kenapa ada peringatan apa barusan ini? Rekaman, Pak. Ya, itu aja ya pertemuan kita pada hari ini. Tinggal beberapa, ya udah selesai. Udah sampai 10. Udah selesai ya. Sampai 10.20 atau 10.10. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, kita ada sampai pada penghujung itu. Tentu di sini kita, ya seperti Pak Ilan, nggak akan puas total di sini. Itu tugas kita, karena kita akan bagaimanapun kita harus berproses untuk menjadi, ya, memasuki wilayah ijtihad begitu. Ya, kapan kita jadi mujtahidnya wallahu a'lam. Tapi kita ngaji wilayah itu, ya, maka kita berusaha untuk mencoba cari penyelesaian. Itu aja, barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.